Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto gitu ya. Khususnya bisa kita lihat memang market ini mengalami penurunan. Untuk hari ini kita mengalami penurunan sekitar 2,3%. Mungkin banyak dari teman-teman juga bertanya kenapa market kripto turun dan apa yang sebenarnya sebaiknya kita lakukan. Jadi di video kali ini kita akan melihat, kita akan analisa dari beberapa data-data yang ada. Khususnya juga nanti kita akan lihat outlook atau keadaan dari Bitcoin juga ya. Dari secara daily atau time frame harian ataupun secara time frame yang lebih panjang, yaitu adalah mingguan ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Untuk sekarang mungkin kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan keadaan market crypto ya. Jadi kita sudah bahas di mana market hari ini mengalami penurunan dimulai dari Bitcoin ya. Untuk sekarang kita bisa lihat, kita perhatikan Bitcoinnya sudah di level 39.300. Dan ini artinya tidak terlalu positif sebenarnya karena Bitcoin ini di bawah key supportnya dia, yaitu di level psikologi $40.000. Ethereum juga mengalami penurunan karena Bitcoin yang turun, Ethereum turun, dan pasti semuanya altcoin rata-rata juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, ada beberapa, kita lihat ada ApeCoin, memang sempat kita bahas ApeCoin di mana dia lagi cukup hype gitu ya, makanya ini ApeCoin masih cukup performing di $17,3. Kalau teman-teman yang belum beli, saya tidak sarankan untuk beli sekarang karena memang dengan situasi market sekarang sedikit beresiko ya. Dogecoin juga lagi ada naik karena ada berita, tapi nanti kita mungkin kita bahasnya di video selanjutnya ya. Dan beberapa kripto lainnya, tapi rata-rata sedikit sekali yang mengalami kenaikan ya. Lebih banyak yang mengalami penurunan yang kita bisa lihat seperti ini. Untuk fear and greed index bagaimana? Kita cek ya sentimen juga di dalam extreme fear karena market benar-benar lagi takut juga. Kalau kita perhatikan selama beberapa hari terakhir nih, teman-teman bisa perhatikan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya bisa dibilang 5, 6 hari terakhir kita mengalami penurunan. Ini hijau ya, walaupun satu hari hijau, tapi hijaunya lebih ke arah sideways ya, tidak ada kenaikan yang luar biasa. Ini hanya naik sekitar 0,05%, jadi tidak bisa dibilang hanya netral lah ya. Kalau kita perhatikan ada apa sih sebenarnya di market crypto? Sebenarnya ini adalah respon dari situasi makroekonomi sekarang juga. Yaitu apa? Yaitu kalau teman-teman perhatikan, gak lama ini beberapa hari yang lalu sebenarnya si Jerome Powell ya, yaitu adalah chairman dari Federal Reserve, dia ada mengindikasikan ya, dia ada pidato lah di mana dia dibahas bahwa bisa ada kenaikan interest rate ya, atau kenaikan suku bunga senilai 50 BPS ya, basis points, atau sekitar 0,5%. Dan memang kalau 50 basis point ini bisa dibilang cukup besar, tapi kalau kita perhatikan dari sisi dari Federal Reserve sendiri, sebenarnya 50 basis point ini masih termasuk bagus juga. Nanti saya coba jelaskan kira-kira ekspektasi kita berapa, dan ya kita akan lebih bahas mengenai ini juga ya untuk basis point-nya. Atau kira-kira kenaikannya mau berapa persen sih dari suku bunganya lah bisa dibilang ya. Nah, di sini kita bilang bahwa di pidatonya si Federal Jerome Powell sempat bilang Fed Powell says 50 BPS rate hike on the table. Artinya ada kemungkinan lah, bukan nggak mungkin, tapi ada kemungkinan kita bisa naikkan. Yang sebelumnya naiknya hanya sekitar 25 basis point ya, atau 0,25%. Sekarang ini mau naik sampai 0,5%. Jadi jauh lebih banyak. Bukan jauh lebih besar lah. Dan kalau misalnya besar, biasanya itu akan sedikit shock the market. Nah, mungkin teman-teman tanya, ini hubungannya apa? Sebenarnya hubungannya itu dari ini, di mana inflation atau inflasi di Amerika secara khususnya ini mengalami kenaikan yang luar biasa gitu. Makanya inflation continue to worsen karena lebih besar, lebih tidak nggak bagus bisa dibilang kan. Di mana inflasi di Amerika ini menurut data CPI ya, atau Consumer Price Index, itu di sekitar 8,5%. Oleh karena itu, dengan adanya inflasi yang cukup besar, hasil apa yang harus dilakukan sama Central Bank Amerika yaitu adalah menaikkan suku bunga gitu ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi Amerika lah. Oke. Nah, sebenarnya ini ada beberapa dampak yang kita bisa perhatikan. Salah satunya sebenarnya dari FOMC meeting. Nah, ini yang akan menjadi tanggal penting sebenarnya untuk kita juga. Dan mungkin ini bisa potensi menggerakkan market lebih lagi gitu ya. Volatilitasnya akan cukup tinggi, di mana di tanggal Mei 3 sampai Mei 4 ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di tanggal Mei 3 sama Mei 4, karena biasanya FOMC meeting ini akan mengumumkan nih kira-kira polisi-polisi apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Dan salah satunya adalah mengumumkan secara official kira-kira berapa sih interest rate atau kenaikan suku bunga yang akan kita alami.
Dan kalau kita lihat untuk sekarang, ya, kalau kita lihat dari sekarang, ini adalah target rate probabilitas untuk kenaikan suku bunga. Kita bisa perhatikan bahwa justru sekarang 97,6% ini mengindikasikan atau mungkin mereka lebih memilih untuk kenaikan 75 sampai 100 atau ini 75 basis point sampai 100 basis point, dan ini justru lebih tidak bagus lagi kalau kita perhatikan, dan hanya sekitar 2,4% ini yang mungkin kenaikannya sekitar 50 sampai 75%. Dengan adanya pengumuman Jerome Powell seperti ini di minggu lalu, justru ini membuat ekspektasi market ini tidak akan terlalu bagus lah untuk FOMC ke depan. Jadi hopefully dengan adanya pengumuman seperti ini membuat pada saat FOMC meeting di tanggal 3 Mei atau 4 Mei, mungkin dampaknya akan sedikit berkurang gitu ya, nggak akan terlalu signifikan lah, hopefully gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang justru dengan adanya probabilitas seperti ini, yang kita harapkan adalah sebenarnya untuk Federal ini mungkin naik sekitar 50 basis point ya, atau 0,5%. Ini yang kita harapkan. Dan kalau ternyata kita malah naik sekitar 0,75% atau bahkan 1%, ini justru akan membuat market lebih shock lagi, dan mungkin itu bisa membuat salah satunya crypto market mungkin bisa down gitu ya. Ini menurut market expectation. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, bukan hanya market crypto doang yang mengalami penurunan ya. Salah satunya ini tweet dari si Root2FI, di mana dia bahas I think crypto is holding up pretty well. Maksudnya dia bahas dia membandingkan market crypto khususnya Bitcoin dengan perusahaan-perusahaan teknologi saham di Amerika. Dan memang kalau kita perhatikan saham di Amerika yang berhubungan juga dengan CPI mengalami penurunan gitu ya, khususnya adalah big tech stocks atau saham-saham teknologi lah. Kita lihat ada ini turun 76%, Pinterest turun 76%, ini mungkin yang banyak diliput juga. Netflix turun 69%, Spotify turun 64%. Jadi banyak sekali ini perusahaan-perusahaan teknologi ya yang listing di Amerika mengalami penurunan luar biasa gitu. Nah, jadi ini berita yang cukup bearish. Lalu kita perhatikan apakah market bisa naik atau tidak gitu. Kita lihat dari sisi berikutnya, dimana kalau kita lihat secara historical, seperti biasa kita lihat secara historical. Kita lihat chart monthly ya di sini. Dan memang kalau kita lihat untuk tahun ini ya, 2022 bulan April, memang ini Bitcoin mengalami penurunan 13,6%. Tapi kalau teman-teman perhatikan secara historical atau secara sejarahnya tahun-tahun lalu gitu ya, biasanya Bitcoin sebenarnya cukup bagus di bulan April. Jadi pertanyaannya, apakah ini kita menjelang akhir bulan ya, di bulan April ini Bitcoin bisa mengalami kenaikan lagi gitu ya, karena sekarang kita minus 13%. Bahkan ini paling parah kalau kita perhatikan ini di tahun 2015 Bitcoin minus 3,4%. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata, memang bulan April sebenarnya bulan yang harusnya cukup hijau untuk Bitcoin ya. Dan ada berita apa lagi untuk di market crypto? Salah satunya sebenarnya di ini options gitu ya. Di options yang biasanya akan banyak options yang akan expired di akhir bulan gitu ya, di akhir bulan di hari Jumat biasanya. Nah, ini kita akan lihat secara open interestnya gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa perhatikan, di mana untuk option open interest by strike ini kita nggak akan terlalu mendetail, tapi saya akan fokuskan terhadap max pain price-nya gitu. Max pain price di sini, di mana intinya apa untuk teman-teman yang kurang familiar tentang ini? Intinya adalah biasanya pada saat option ini expiry gitu ya, akan expire, harganya biasanya akan condong gitu ya, akan condong ke dalam atau bergerak ke dalam max pain price-nya. Dan kalau kita lihat sekarang untuk expiring di bulan April 29 April gitu ya, max pain price-nya ini berada di level $41.000. Jadi ya bisa kita lihat mungkin di akhir minggu ini Bitcoin bisa mengalami penguatan sampai ke level 41.000 atau mungkin 40 ribuan gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan dari option sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas secara teknikalnya juga. Tapi kembali lagi, saya disclaimer on semuanya. And ya, do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Dimana kita akan masuk dulu ke dalam high time frame atau time frame yang lebih besar gitu ya. Kita masuk ke weekly time frame. Kalau untuk sekarang, ini saya baru buat. Dimana bisa kita lihat sebenarnya Bitcoin ini kalau secara weekly time frame nggak terlalu parah gitu ya. Mungkin kalau kita secara daily memang penurunannya cukup luar biasa gitu ya. Penurunannya sekitar 18% mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat secara weekly, ya sebenarnya Bitcoin ini untuk sekarang ya masih di dalam channelnya dia, parallel channel lah bisa dibilang ya. Ini kalau saya perhatikan seperti ini.
Nah, bisa dilihat bahwa memang ini sebenarnya cukup valid. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, ini menjadi supportnya Bitcoin ya. Di sini menjadi supportnya Bitcoin, lalu ini sempat kita mengalami penurunan, lalu ini juga menjadi supportnya Bitcoin ya. Lalu ini sempat menjadi supportnya Bitcoin juga beberapa kali. Topnya bagaimana? Untuk yang di atas juga sama, ini sempat menjadi topnya, lalu ini juga sempat menjadi topnya gitu. Jadi bisa dibilang Bitcoin lagi trading di area ini gitu ya, pelan-pelan mengalami kenaikan. Nah, bearishnya benar-benar bearish kalau secara weekly time frame itu sebenarnya di saat kita mengalami penurunan turun dari yang warna kuning ini, garis supportnya. Untuk sekarang di level berapa? Untuk sekarang di level ya 35 ribuan ya berdasarkan ini ya. Secara kasarnya di level 35 ribuan. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan juga untuk high time frame-nya. Jadi yang kita harapkan adalah Bitcoin tetap mengalami penguatan lah sepertinya ya. Lalu ada apa lagi yang bisa kita lihat? Apakah ini tandanya kita bullish? Sebenarnya nggak fully bullish juga. Kenapa? Karena ada satu indikator juga, dimana kalau teman-teman perhatikan secara weekly time frame-nya, ini exponential moving average-nya sudah mau crossing gitu ya. Jadi secara high time frame-nya. Dan kalau misalnya ternyata kita crossing, sebenarnya nggak bagus gitu. Ini adalah indikasi mungkin bull-nya sedikit mengalami pelemahan gitu ya. Dan mungkin ini kita ada potensi kalau kita crossing, ya mungkin kita bisa tes lagi ke level 35.000. Jadi ini yang teman-teman harus perhatikan untuk sekarang juga. Kira-kira itu. Lalu kalau kita perhatikan lagi beberapa hal ya, yaitu adalah dari weekly time frame, dimana kita jarang sekali mengalami 4 minggu merah. Ya, kalau teman-teman perhatikan secara historical, Bitcoin jarang sekali mengalami 4 minggu berturut-turut kita mengalami kemerahan ya. Ini 3 minggu, habis 3 minggu biasanya hijau ya. Lalu kita lihat lagi yang 3 minggu, coba ya, kita cari ke historicalnya. Ini 3 minggu, 1, 2, 3 biasanya hijau. Ini pada saat COVID sebenarnya ya, Maret 2020. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, ini kalau kita lihat ini terjadi nih 1, 2, 3, 4, 5 minggu merah. Jadi kalau kita lihat secara historicalnya, kalau memang kita bisa dibilang kembali closing merah lagi di minggu ini, ya mungkin ini pertanda mungkin kita akan mengalami pelemahan selama beberapa minggu ke depan juga. Karena ini kita sudah 3 minggu merah. Ini secara high time frame yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa analisa gitu ya. Hopefully sebenarnya untuk kita di minggu ini adalah Bitcoin bisa kembali lagi mengalami hijau, mungkin bisa gain lagi di atas 40.000, yaitu supportnya. Kembali lagi kita ke time frame daily. Mana ya? Nah, ini kita ke time frame daily. Kalau ke time frame daily bagaimana? Ya kita bisa lihat juga sebenarnya di time frame daily Bitcoin sempat mengalami kenaikan, tapi ternyata dia ke rejection di sini berikut dengan pengumuman dari si Jerome Powell gitu ya, yang tadi kita bahas di awal video. Akhirnya dia mengalami penurunan. Dan memang kita sempat ada pasang target di bawah sini gitu ya. Yang sebelumnya kita lihat kayaknya nggak akan kejemput target di bawah sini, tapi kalau kita perhatikan sekarang mungkin ada potensi sebenarnya ini bisa kena gitu ya. Dan memang kalau kita lihat untuk sekarang, saya masih bukan berharap sih, tapi mungkin masih ada potensi kalau kita lihat sekarang Bitcoin, karena dia breakdown dari supportnya ya, mungkin bisa tes ke sini. Dan sebenarnya ini cukup bagus kalau misalnya dia bisa tes ke bawah sini. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan secara ini lagi ya, beberapa kasus sebelumnya ini pernah sekali tes, kedua kali tes. Lalu kalau misalnya ternyata kita tes lagi di garis yang sama nih, kita tarik seperti ini, ya mungkin bisa bilang ini ketiga kalinya kita tes gitu ya. Dan biasanya setelah kita tes ini kita mengalami ada penguatan lagi gitu. Yang kita harapkan adalah untuk Bitcoin mungkin kalau ternyata dia tes ya, ini bisa menjadi supportnya dia di level 37.300an ya, menjadi level supportnya, lalu bisa bounce up lagi. Mungkin ini kita lihat 1-2 hari ke depan bagaimana pergerakan market. Kalau ternyata turun dan benar-benar ini supportnya dan ternyata bisa kembali lagi naik ke atas, ini cukup bagus dan menurut skenario kita juga. Karena di akhir minggu atau di hari Jumat lebih tepatnya, kita ada analisa bahwa mungkin dia akan bergerak condong ke dalam level 41.000. Jadi kira-kira itu untuk sekarang. Lalu berarti bagaimana? Kalau untuk sekarang saya rasa saya masih wait and see. Tapi kalau ternyata kita melihat Bitcoin mengalami penurunan ke level 37.300, mungkin ini teman-teman bisa cicil sedikit ya. Ini personally yang saya lakukan. Tapi bukan artinya agresif juga. Karena kalau untuk lihat keadaan ekonomi sekarang, lebih baik berhati-hati dulu. Jangan terlalu agresif gitu ya. Dollar cost averaging saja, karena itu yang lebih safe gitu ya. Kita lihat keadaan marketnya. Kenapa? Satu lagi ya, karena kalau misalnya ternyata kita Bitcoin turun terus, bahkan lebih turun dari level support ini akan cukup bahaya gitu ya. Ini udah sekali, 2 kali, 3 kali, dan kalau ternyata ini kita breakdown,
ini akan cukup bahaya juga untuk Bitcoin. Jadi kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, di mana kita analisa Bitcoin, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.